Selamat pagi, perkenalkan nama saya Manufak Kristen Gabriela Simamora, kerap dipanggil Gaby. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil proyek final untuk mata kuliah visualisasi informasi. NIM saya H0712410001. Nah, pada proyek ini, saya telah menganalisis dataset yang telah diberikan oleh Bapak sendiri, yaitu dataset sales report untuk melihat bagaimana performa penjualan bisnis dari waktu ke waktu, serta produk-produk apa saja yang menjumbang pendapatan terbesar bagi perusahaan. Nah, saya akan share screen hasil dari analisis tabel saya. Nah, di sini saya pilih 4 question, yaitu question 4, question 5, question 9, dan question 7. Untuk question 4-nya itu bersihkan tentang tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, dashboard pertama yang saya pilih yaitu dashboard ini. Angka penjualan dari kita bisa lihat di sini saya masukkan di row-nya itu sales price dan di kolomnya itu tanggal order. Nah, kalau kita mau analisis dari sini 2019 hingga 2021 itu mengalami peningkatan yang relatif stabil, eh, dan bergerak, dia landai, tidak terlalu sangat menjorong ke atas tapi perlahan. Namun kita bisa lihat insight yang paling menarik itu terlihat dari tahun 2022 hingga pertengahan 2023. Kita ini datanya sampai Mei 2023, hanya sampai pertengahan. Nah, di mana lonjakan penjualannya itu sangat-sangat eksponensial atau sangat drastis. Grafiknya itu meroket tajam hingga ke bulan Mei 2023. Hampir mencapai 1,2 juta. Nah, ini kita dapat indikasikan adanya strategi pemasaran yang sangat sukses atau momentum pasar yang luar biasa pada periode tersebut. Kemudian untuk tahun 2020, untuk question kelima, saya pilih produk laris. Nah, kita akan taruh bar chart top 10. Sini saya masukkan produk name-nya di rows dan sales price-nya di kolom. Tidak lupa saya kasih masuk eh, color untuk sales price-nya untuk membedakan warna di setiap peringkatnya, dan untuk labelnya itu di sales price-nya saya kasih label di sini, ada angka di sebelah-sebelahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, produk-produk outdoor dan pakaian musim dingin itu mendominasi peringkat teratas. Kita bisa lihat di merek The North Face dan bahkan sampai Kanada Gucci menyumbang pendapatan terbesar. Nah, pertama bahkan cukup jauh drastisnya perbedaannya dengan bar kedua. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli dan demand pelanggan itu sangat berpusat pada kategori outwear premium berkualitas tinggi. Kalau kita lihat ini bar 1 dan bar 2 itu cukup, gapnya cukup jauh. Kemudian ada question ke-9, yaitu performa penjualan per negara. Nah, di sini eh, kita pakai fitur map di sini yang bisa kita lihat di Xiaomi sini. Saya masukkan sahamnya juga di color, terus labelnya saya kasih taruh label sell price-nya dan nama negaranya di setiap petanya. Nah, di sini saya pakai warnanya warna ungu. Semakin pekat warnanya, maka eh, penjualannya itu semakin mendominasi. Nah, kita petakan di sini warna yang paling kuat itu China. China. Di sini ada China, dia lebih pekat dengan eh, total sale price-nya itu mencapai 3,6 juta. Terus terus disusul dengan posisinya Amerika mencapai 2,4 dan Brasil mencapai 1,5 juta. Nih, kita lihat ini Brasil, United States, dan China. Dan ada negara-negara lain juga kayak Australia,
South Korea dan memberikan kontribusi yang solid, namun dapat disimpulkan bahwa benua Asia, khususnya di benua Asia Timur dan Amerika merupakan pilar utama dari pendapatan penjualan tersebut. Kemudian saya pilih question ketujuh yaitu tahun ini versus tahun lalu, year over year. Nah, di sini saya pilih antara tahun 2022 dan 2023. Nah, untuk garis ungu ini di bawah ini mewakili tahun 2022 dan untuk garis eh, ungu itu dia mewakili 2022 dan untuk sales price-nya mencapai 200.000 hingga 400.000 per bulannya. Sedangkan untuk garis warna pink ini, merah muda ini, mewakili tahun 2023. Jadi kalau yang pink ini meskipun datanya masih baru tercatat sampai bulan Mei, kita lihat sini, hanya sampai bulan Mei 2023, eh, angkanya sudah melompat jauh dimulai dari titik 500 sampai ke 1000 1.200.000 1 juta lebih. Ini kita bisa lihat dia mempertegas bahwa performa awal tahun 2023 saja dapat mengungguli keseluruhan dari 2022. Jadi lebih unggul di 2023. Untuk dashboardnya saya gabung di sini. Nih kita bisa lihat dan kita juga bisa setting dari misalnya tahun to United States dia kan barnya berubah juga. Ini juga berubah yang lain. Limited Brasil otomatis penjualan dari waktu ke waktunya berubah. Kalau kita melihat United States penjualannya dari waktu ke waktu berubah bahkan dari bar, eh, produk top 10-nya juga berubah untuk negara tersebut. Oke, eh, dari tahun ke tahun juga bisa berubah, untuk keseluruhan juga ada. Ini kita ubah-ubah setiap itemnya. Nah, sebagai kesimpulannya, visualisasi visualisasi data ini menceritakan kisah bisnis yang sedang berada dalam fase pertumbuhan yang amat pesat dari tahun 2023. Pertumbuhan ini bertumpu pada pasar seperti yang tadi kita lihat di China dan Amerika Serikat serta didorong oleh popularitas tinggi dari produk yang top 10 kita lihat tadi itu produk outdoor musim dingin itu dimenangkan oleh The North Face Apex. Mungkin eh, sekian dari penjelasan saya mengenai visualisasi yang saya berikan. Saya sudah memaparkan hasil kesimpulan atau hasil dari visualisasi tersebut yang bisa kita tangkap, yang kita bisa maknai dari data-data yang banyak tersebut. Kita bisa lihat kesimpulan-kesimpulan dan mudah dipahami dari data yang telah diolah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang mungkin sulit dimengerti atau kata-kata yang tidak berkenan. Eh, Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.